Yo. Mantap. Opening. Halo guys, selamat datang kembali di Zipod Zain Podcast. Yoi, selamat datang kembali, selamat menonton kita kembali. Aduh. Kenapa tuh? Enggak. Kayaknya hari ini gue jadi lebih sipit dari biasa. Lebih sipit dari biasanya karena ada terang. Udah gue sipit. Tambah sipit lagi gue. Gimana nih? Emang parah banget ini podcastnya. Jadi hari ini kita mau bahas apa, Jos? Hari ini kita mau bahas tentang seputar kemampuan diri. Gue pengen bahas kemampuan diri nih. Lu pengen bahas kemampuan diri? Kemampuan diri. Ya bisa, soalnya kan yang gue tau kan lu gak ada kemampuan apa-apa, Jos, selain bacot doang gitu. Gembel. Lah, kan kita temen udah Iya. lama. Maksudnya kemampuan diri lu yang lu punya gitu loh. Tapi emang dari kemampuan diri itu lu mau bahas apa sih? Ya tentang apa ya? Bingung deh. Kemampuan diri yang kurang diasah lah. Nggak, jadi kita mau bahas dari angle. Nggak, ya. Salah, kenceng. Tipikal orang Indonesia begitu. Salah, kenceng. Tipikal orang Indonesia begitu. Nggak, jadi kan hari ini kita mau bahas kemampuan diri, tapi dari sudut pandang. Dari sudut pandang tuh yang kebanyakan orang biasanya tuh minder sama kemampuan diri dia gitu. Minder. Biasanya minder. Karena memang mungkin menurut gua dari sekolah kali ya. Nggak di mungkin dia kurang asah kemampuannya, atau mungkin dia nggak ada dukungan dari orang-orang di sekitarnya gitu loh. Contoh paling simpel, lu bisa nyanyi, tapi kan kebanyakan orang-orang di sekitar lu, ya gue nggak mau bilang ini siapa ya, cuman kebanyakan kan mungkin ada orang-orang yang lebih tua daripada kita lah. Mungkin ya gue nggak tahu nih kalau lu kayak udah lu ngapain sih nyanyi, lu fokus aja di lu kan nanti mau jadi pengacara, lu mau jadi akuntan, ngerti gak sih maksud gue? Ngerti. Akhirnya kan jadi karena menurut gua karena tidak ada dukungan, karena kurangnya dukungan itu, akhirnya jadi orang itu minder, padahal dia ada kemampuan di situ, ada bakat di situ, bakat terpendam ada. Misalkan kayak ada temen gua lagi satu contoh, dia orangnya suka main bola gitu, tapi mungkin ya karena kita tinggal di sini jadinya kayak lu mau apa nanti gede jadi pemain bola, nggak ada. Maksudnya di negara yang maksud gua apa ya, maksudnya bukan di negara apa, mungkin di sini profesi yang tidak berhubungan dengan yang kurang berhubungan sama akademis gitu loh, itu mungkin agak sedikit agak sedikit ada di bawah lah dibanding profesi yang akademis. Iya, karena kalau misalnya mau dilihat juga kadang-kadang orang ada yang ngeluh misalnya kan, kayak aduh sebenarnya gue tuh bakat gue tuh di nyanyi sih, tapi ya karena tuntutan orang tua jadi gue nggak bisa nyanyi. Ya ada banyak. Iya kan, banyak aja orang yang merasa alasannya gitu. Mereka tuh nggak merasa kayak aduh gue sayang banget ya nggak nerusin bakat gue gitu. Padahal kalau misalnya kita tarik kan, misalnya kan di sekolah tadi kan lu bilang kan di sekolah. Maksud gue tuh kayak kalau misalnya dari episode sebelumnya yang gue bilang kayak sebenarnya sekolah tuh harus memberi fasilitas yang mencukupi sih buat murid-muridnya, karena gini misalnya, tapi nggak sedikit juga ya orang yang bisa mengembangkan bakatnya kan, mengembangkan bakatnya untuk lebih lebih meyakinkan gitu ke orang tuanya. Kalau misalnya ini loh gue tuh misalnya basket, gue bisa masuk timnas. Nah kalau yang kayak gitu kan maksudnya kan orang pasti lebih lebih pede gitu loh. Iya, maksud gue kurang adanya dukungan sih menurut gue. Sama gimana ya, kalau gue bisa bilang aduh, acara-acara yang event-event yang untuk cari bakat itu, ngerti gak sih? Iya, ngerti. Iya kan? Kayak di sekolah-sekolah gitu kan banyak kan ada event-event biasanya cari-cari bakat, nyanyi, dance atau apa segala macam. Modern dance misalnya. Kan banyak tuh eskul misalnya. Lu sering lihat modern dance? Sering. Ngapain? Modern dance bukan sexy dance. Iya kan di sekolah kita nggak ada sexy dance. Nggak ada. Sekolah kita kan katanya modern dance. Makanya sekolah kita ya. Iya. Lu sering liatin modern dance tuh? Karena cakep-cakep. Langsung to the point. Jujur aja dong, maksud gue, tapi ya mereka tuh bisa mengembangkan lah dari sekolah gitu loh. Iya, maksud gue itu banyak kan ya teman kita dari sekolah tuh dulu sekarang. Dulunya tuh jago banget basket. Iya. Tapi yang terusin sedikit. Ya, betul. Gue percaya banget sih, karena ya emang kita lihatnya di lapangan ya begitu. Maksudnya? Ya maksudnya dari sekolah misalnya. Lama-lama makin angkatan sekarang nih ya, kalau gue lihat makin lama makin sedikit yang ikut eskul ya. Gue nggak tahu juga sih itu di
Sekolah gue dong kayaknya. Soal kita ya. Sekolah kita ya, kayaknya. Cuman gue gak tahu sekolah lain sih. Iya, maksud gue banyak faktornya yang membuat mungkin mereka jadi nggak lanjut, atau mungkin mereka juga malas, atau mungkin mereka kurang mendapat dukungan dari orang tuanya, atau dari lingkungan sekitar, atau mungkin dari sekolah yang tidak mendukung hal tersebut gitu loh ya. Contoh, ya kan karena kan kemampuan diri itu kan bisa dari akademis sama non akademis. Bisa. Yang namanya kemampuan diri tuh nggak terbatas gitu. Nggak terbatas. Apapun yang kalau emang lu punya lu bisa. Dan lu percaya itu menjadi suatu kelebihan yang lu punya dibandingkan orang lain. Ya just do it gitu maksudnya. Cuman kan yang namanya di sekolah, kita izin keluar buat tanding aja tuh masih dibatasin. Ya betul, karena kita bayar untuk sekolah, bukan bayar untuk. Nah, itu maksud gue. Banyak mungkin dari sekolahnya yang kurang mendukung kemampuan siswanya untuk berkembang di bidang non akademis misalkan. Mungkin kayak tanding basket. Dan yang menurut gue juga ya ekstrakurikuler di sekolah juga itu aja gitu loh. Padahal sedangkan kan yang non akademis itu kan ada banyak. Mungkin di sekolah-sekolah tertentu doang sih adanya, Will. Iya, mungkin di sekolah tertentu doang. Fasilitas-fasilitas yang di sekolah-sekolah yang mungkin tidak tergapai. Ya jadinya kurang gitu loh. Ya cuman ada lapangan doang satu. Padahal di sekolah ada kolam renangnya. Betul. Ada lapangan bulu tangkisnya. Kita aja bulu tangkis pakai aula. Nggak ada net. Kalau misalkan maksud gue dari sekian banyak murid, itu kan pasti kan passionnya beda-beda, kemampuannya beda-beda. Apalagi kita gimana sih? Tapi kok nggak ada sepak takraw? Kemampuan diri. Itu kemampuan diri gue sebenarnya. Sepak takraw. Lu bisa sepak takraw? Nggak bisa. Nah, katanya kemampuan diri lo? Kemampuan diri yang pengen gue kuasain maksudnya. Oh, yang pengen lo kuasain. Tapi kemampuan bisa nendang. Udah nggak lucu udah. Tapi kemampuan diri, Tapi kemampuan diri itu nggak cuman yang tadi gue bilang kan ada akademis, ada non akademis. Nah, kemampuan diri yang misalkan di bidang akademis, misalkan kir. Lu tau singkatan kir? Kir. Tangan kir. Kiri. Itu kiri. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Maksud nyanyi tercopyright. Oh iya. Tapi kan tuh gue anak. Oh iya. Langit. Gak ada peduli-pedulinya gue. Tadi apa mana? Kir, ya kan? Ya maksud gue banyak gitu loh. Tapi di sekolah kita aja gak ada. Kir itu apa sih? Itu loh yang sains kimia. Oh, ya lo ngomong dong ke audiens, ngomong ke Z-Potters dong, kir itu apa? Kir, lu jangan nanya gue singkatannya dong. Gue cuma tau kir doang dari dulu. Gue gak tahu singkatan kir itu apa. Garis. Kelihatan gobloknya, Jos. Brengsek. Lu ngapain suruh gue ngomong sih? Enggak, maksud gue kan kita kan pengen ngasih tau ke audiens. Sekarang gue tanya, kalau lu bilang gue gak riset, lu sendiri riset gak kir itu apa? Hah? Nggak kan, masanya kan lu yang ngomong kir. Tapi kan namanya gue ngomong harusnya kan kita berdua tahu. Orang kita yang bawain. Gue kaget. Kir bukannya sains lah. Kimia. Gue lupa itu kir. Oke, lanjut. Ku tampol. Ini gak usah tahu di mic. Contoh, ya kan banyak kayak gitu. Ini sekarang gini, kita ngomong. Kita ngebawai apa ya? Public speaking. Kita public speaking. Itu kan juga kita nggak diajarin. Iya. Itu otodidak. Otodidak kan? Iya. Ya kita juga nggak tahu sekarang salah apa enggak. Tapi lu pernah ikut gak sih waktu sekolah itu ada satu lembaga public speaking, lu tau lah. Apa ya? Gue lupa tuh. Nggak bisa bawa lembaganya masalahnya. Iya pokoknya ada lah. Ada. Jadi tuh waktu itu ya. Jadi tuh sekolah kita tuh beruntungnya dia tuh kayak punya mungkin tahu kan? Tahu. Tapi bukannya itu malah dicengin. Iya kan yang itu kan? Iya yang itu. Jadi dia datangnya kayak sebulan sekali gitu kan. Iya. Untuk ngajakin orang kalau misalnya public speaking itu gak sebad itu loh, gak seburuk itu loh, gak akan lu maksudnya malu-malu lu di public speaking itu sebenarnya bisa diatasin loh. Iya betul. Ada kan? Sebenarnya, nah tapi baik lagi ya itu bukan dari sekolah. Itu karena sekolah bekerja sama. Berarti intinya. Tapi tetap sekolah mendukung. Nah gitu. Mendukung makanya kan karena untungnya waktu itu sekolah kita kelebihannya dia tuh bekerja sama dengan salah satu lembaga public speaking tersebut
untuk mengajarkan ke murid-murid dan siswa-siswa yang ada di sekolah kita. Tapi lu ikut? Satu kali. Lu ikut? Sekali ikut? Ini enggak, itu kan lagi kayak ini loh Will, apa? Lagi kayak workshop gitu. Enggak, tapi ekstrakurikuler ikut. Enggak ikut gua. Gua enggak ikut. Karena menurut gua Karena lu cengin mulu kan? enggak, bukan gue yang cengin. Adalah, ya gue dikit-dikit. Tapi lu juga ikut. Oke, jadi itu kemampuan diri gitu. Maksudnya kita mau ngebahas kemampuan diri dari sisi yang beda. Bisa kan kemampuan diri kan ngebahasnya lu punya kemampuan apa gitu. Iya, betul. Ya, kita ngebahas, karena kebanyakan ya jujur ya gue ngeliat ya, jarang banget orang, teman-teman gue sih dari lingkungan gue, jarang banget orang yang survive di yang menurut dia itu kemampuannya dia gitu loh. Contoh? Atau bahkan dia belum bisa menemukan kemampuan diri dia di mana. Padahal orang lain bisa ngelihat. Contoh, kayak teman gue ada kemampuan dirinya dia itu misalkan jago gambar. Tapi dia sendiri nggak ngelihat itu, dia cuma mikir, iya gue hobi aja gitu. Oh iya, jadi kayak ini cuman hobi biasa gue aja gitu ya. Iya, cuma hobi biasa. Karena itu kurangnya apa ya, menurut kurangnya motivasi, kurangnya dukungan dari orang lingkungan sekitar mungkin ya, atau mungkin dari sekolah juga gitu loh. Yang kayak lu tuh bisa tahu jadi lukis apa gimana. Tapi malah konotasinya malah jadi udahlah lu jadi akuntan aja lah. Jadi pengacara aja lah, lu jadi ini aja lah. Iya. Kayak underestimated gitu gak sih? Bukan underestimate, kayak menurut orang-orang itu kayak nggak, maksudnya dengan hobi lu yang menurut orang-orang kebanyakan tidak terlalu, menurut orang kebanyakan tidak penting, tapi menurut lu penting gitu. Mereka tuh malah underestimate apa yang menurut gue sih begitu. Karena emang menurut kita penting ya, maksud gue pasti kan banyak teman-teman gue atau orang-orang yang gue kenal gitu loh, dia fight buat kemampuannya. Cuma mereka nurut-nurut aja. Ya udah deh. Ngerti gak sih maksudnya? Iya, makanya kayak misalnya nih, pasti kan itu ada triggernya dong. Ada misalnya kayak gini. Gitu trigger. Tiger. Itu tiger. Enggak, gue pengen marah nih dari tadi. Sumpah dari tadi gue pengen marah jadi. Kita kan mau ngebahas hal-hal yang penting, jadinya nggak penting. Tiger. Ada woknya nggak belakang? Nama lagi di bawah. Ya maksudnya triggernya pasti gini. Lu ambil apa? Misalnya nih obrolan misalnya sama teman-teman. Lu hobi lu apa? Misalnya balapan gitu kan. Lu jangan balapan lah. Misalnya gue nggak nyinggung siapapun lah ya. Gue nggak nyinggung subjek siapapun. Misalnya gue hobi lu apa? Balapan. Oh balapan. Tapi lu tahu nggak? Balapan tuh nggak ada duitnya tahu. Balapan tuh cuma buat orang-orang yang bla 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 bla. Dan kebanyakan menurut gue salah aplikasi sih, salah pengaplikasiannya sih. Contoh kayak balapan. Iya. Oke. Balapan. Lu ngerti kan maksud gue? Contoh kayak balapan. Menurut lu itu bagus apa enggak? Itu sebuah kemampuan apa enggak? Sebuah kemampuan. Tapi harus diaplikasikan di tempat yang tepat dong. Iya. Sirkuit. Bener dong. Maksudnya sirkuit mahal. Tapi kan kebanyakan orang yang kita kenal. Ya, mereka mah di jalan. Ya di jalan. Tapi kan di situ kan. Jadinya konotasinya jadi negatif kan? Iya, konotasinya jadi negatif. Nah, padahal itu sebuah kemampuan. Ada kemampuan yang memang di underestimate sama orang-orang, makanya itu menurut gua. Karena salah aplikasi doang. Iya, salah aplikasi sama menurut orang. Mereka tuh ngeliat dari yang mostly yang mereka lihat loh. Ngerti gak sih? Iya sih. Kayak karena bakat-bakat yang gimana ya? Aduh, ini sih karena gini justru, karena zaman sekarang apapun bisa menghasilkan uang. Iya, apapun. Contoh kayak misalkan teman gue, dia nggak bisa apa-apa. Dia di akademis goblok, dia nggak punya bakat apa-apa, bisa cuma berantem. Nah. Sekarang bisa diaplikasiin jadi atlet. Ya atlet kan? Bisa kan? Iya. Ikut apa? Ikut sasana aja. Sasana, iya, boxing. Jadi profesional. Iya, bisa. Apa namanya? Bener kan? Ya nggak apa-apa. Misalkan kayak gitu. Temen gue bisa ngasilin duit? Bisa. Maksud gue misalkan ada. Iya. Terus mau apa lagi? Banyak sekarang. Banyak sebenarnya, makanya. Ya itu. Makanya kalau gue bilang ya underestimate, orang tuh underestimate apa yang lu sebenarnya hobi lu, tapi orang lain kayak menganggap itu kayaknya lu. Kalau menurut gue kebanyakan orang sekarang ini takut gitu loh, karena kurang adanya edukasi bahwa ternyata pekerjaan, bahwa hal-hal ini tuh sebenarnya bisa menghasilkan. Nah iya. Karena itu sebenarnya balik lagi ke tanggung jawab lu. Masalah menghasilkan apa nggak menghasilkannya itu balik lagi ke tanggung jawab lu sama apa yang lu komitmenin ini gitu loh misalkan. Kurang ya gua nggak ini sih, cuman gua pun merasakan itu waktu itu misalkan ya main band. Ada yang bilang kayak lu ngapain sih main band-bandan, nggak ada duitnya kalau di sini, mendingan lu jadi yang ini. Gua nurutin karena menurut gua bener ngerti sih kayak iya nanti gua jadi ada rasa takut di gua gitu loh kayak iya ya nanti gua bisa nggak ya, ntar laku nggak ya. Tapi sedangkan kalau gua jadi ini
udah gampang. Misalkan ya jadi waktu itu jadi pengacara gampang, lu tinggal ngelamar di kantor. Iya. Gaji dapat terus. Bener-bener sih. Tinggal nyari kantornya aja, sama tinggal survive di kantornya doang. Iya. Nah kalau ini, aduh ntar laku nggak ya? Buat lagunya gimana? Mainnya gimana? Ntar kalau bubar gimana? Sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Itu kan musik ya. Misalkan kayak olahraga gitu. Kayak olahraga. Lu apa ya? Misalkan jadi pemain basket. Tapi banyak ketakutan juga gitu loh. Nanti main basket kepilih masuk tim nggak ya? Ada tim nggak yang mau sama gue? Olahraga deh apapun itu, ntar gue masuk timnas gak bisa ngasih duit gak ya? Sedangkan banyak di depan mata kejadian banyak olahragawan yang terlantar. Ngerti gak maksud gue? Jadi sebenarnya banyak faktornya gitu loh yang ngebuat kita jadinya takut sama kemampuan diri kita sendiri. Iya. Sedangkan memang kemampuan diri itu banyak kan, gak cuman olahraga, gak cuman tadi apa musik, public speaking juga bisa merupakan kemampuan diri. Bikin asik tongkrongan juga kemampuan diri. Iya. Bisa jadi MC lu. Bisa. Ya kan bisa ngebawa suasana. Iya benar. Banyak apapun sekarang semua bisa di kemampuan diri gitu loh. Benar sih. Cuman karena apa ya? Ya itu mungkin ya karena banyak faktor ya gitu loh, keadaan yang kita lihat. Terus juga mungkin omongan-omongan dari orang lain gitu loh. Jangan nanti lu enggak ada duit kayak begini, atau mungkin kayak lu mau makan apa nanti, lu mau nikah mau ngumpan anak bini lu pakai apa kan? Nah, maksud gue. Itu tuh maksud gue kenapa ya? Maksudnya kenapa harus dihubung-hubungin sama masa depan gitu loh? Maksudnya kayak gimana ya? Masalah lu bisa atau enggak, atau lu bisa menjalani hobi lu atau kemampuan lu dengan bisa apa enggaknya, itu tuh tergantung lu gimana lu ngejalaninnya kan. Iya. Makanya gue bilang tadi itu semua balik ke tanggung jawab lu pribadi masing-masing. Jadi biarkanlah orang yang memilih jalan dia untuk misalkan melakukan apapun itu bertanggung jawab dengan ininya sendiri. Iya sih. Dengan pilihannya sendiri. Ini apa ya? Ibaratnya nih Jos ya, kita tuh dari sisi yang menurut kita ini adalah sebuah keresahan kita gitu. Iya menurut kita bahwa ya karena apapun yang kita lakukan sepertinya serba salah gitu loh. Kalau bukan jadi pengacara, bukan jadi jurnalis, kalau bukan akuntan, kalau bukan dokter. Dan itu sepertinya kalau bukan pekerjaan-pekerjaan itu kita nggak bisa menghasilkan duit. Enggak. Itu yang selama ini kita terima. Mungkin untuk beberapa tahun lalu ya itu nggak bisa menghasilkan, tapi sekarang ini betul. Udah mulai bisa menghasilkan. Tapi kan sih. tetap nggak hilang itu stigma itu. Iya, stigma itu emang nggak hilang sih. Masih sampai sekarang masih gitu. Biarpun di luar sana udah banyak nih orang-orang yang bahkan bisa lebih kaya daripada seorang dokter. Bisa ada. Gitu loh. Maksud gue. Iya, mau dibilang contohnya emang banyak banget gitu loh. Cuman ya gitu. Sampai sekarang mungkin kita belum dapat jalan keluar kali ya. Belum. Karena masih kayak ya itu ketakutan karena itu sendiri. Intinya tuh selama lu nggak ada persetujuan dari apapun ya, lingkungan, dari persetujuan dari lu ngelakuin hal itu sama orang tua lo, ataupun dari dulu sebenarnya persetujuan sama diri lu sendiri nih, gue mau nggak ya ngelakuin hal itu, gue mau nggak ya untuk melakukan hal itu dengan sungguh-sungguh untuk membuat gue lebih baik lagi ke depannya. Misalnya contoh jadi anak band, apakah gue bisa ya? Kalau gue ngelakuin, kalau misalnya lu udah berdamai nih, lu udah nanya ke pasien sama diri lu, gue bisa nih jadi anak band misalnya, gue bisa nih jadi pengen apa yang gue mau dari band, gue mau menghasilkan duit. Sebenarnya kepastiannya dari diri lu sendiri sih. Iya, sebenarnya balik lagi semua ke tanggung jawabnya. Tanggung jawab si pribadi itu ya, pemilih itu. Nah, sebenarnya yang memang yang harusnya menurut gua ya, harusnya diajarkan kita sedari kecil, itu adalah gimana cara menghadapi itu. Iya. Bukannya disuruh buat menghindari itu. Iya, betul. Kebanyakan kan orang itu adalah cara menghindar loh, kayak karena menurut mereka misalkan main bola enggak ada duitnya, udah mending lu jangan main bola. Iya. Tapi nggak dikasih tahu gitu loh. Kalau lu emang main bola dan lu belum menghasilkan duit, lu harus kerja lebih keras lagi.
Iya. Lu harus latihan lebih keras lagi. Lu kalau enggak ya udah lu cari jalan lain apa. Sebenarnya kalau emang lu mau survive di bola. Iya tuh. Sebenarnya kan masih banyak cara untuk menghadapi hal-hal gitu. Tapi Iya. kan yang kita dapat adalah penolakan gitu kayak. Iya. Enggak udah main bola enggak ada duitnya. Entar lu mau gede mau makan apa? Lu miskin enggak bisa beli apa-apa. Dan akhirnya digiring ke hal-hal yang maksudnya ke pekerjaan-pekerjaan lain atau yang duitnya menurut mereka kelihatan. Iya benar-benar. Padahal kan itu menurut gue itu udah tanggung jawab si pribadi masing-masing. Justru pelajaran paling penting yang harus kita dapat dari muda adalah gimana caranya mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih. Ya maksud gue tuh asalkan lu ngelakuinnya dengan serius dan gak males-malesan. Iya gak malas-malasan itu sama serius itu kan bentuk pertanggungjawaban si orang itu gitu. Iya. Maksud gue itu yang nggak dikasih tahu Jos, maksud gue yang nggak dikasih tahu sama sekolah tadi yang tadi udah gue bilang gitu. Iya. Bahwa ya lu kalau misalkan emang bentuk pertanggungjawabannya kan itu, kalau misalkan lu mau main bola ya kan, terus lu nggak berhasil, lu cedera apa gimana, kan harusnya dikasih tahu bahwa main bola tuh kalau emang nggak berhasil begini tadi. Betul. Lu masih bisa cari cara lain, tapi kan yang dikasih tahu langsung yang tadi gue bilang penolakan itu. Yang jeleknya banget gitu loh. Udah jangan gitu loh. Iya. Nah ya memang sih kita juga bukan kapasitasnya justru maksudnya bukan. buat ngomongin bahwa udah nggak usah takut sama kemampuan diri lu. Yang penting lu cari tahu aja kalau terjadi kegagalan atau terjadi masalah. Harus ada yang pernah mengalami. Lu bisa menghadapi. Nah karena kita juga belum. Iya. Maksud gua kan kita lagi ngerintis nih. Iya, lagi ngerintis. Biarpun juga kita nggak tahu nih kemampuan diri kita apa. Nah, iya betul. Di public speaking kah atau di apakah? Tapi karena kita masih muda, maksud gue kita coba aja dulu. Coba aja dulu. Apa lagi buat lu pada yang udah tahu, oh gua ada kemampuan diri di main musik, gua ada kemampuan diri di udah lakuin aja maksud gue. Betul. Jangan terbentur sama apa ya? Ya itu ketakutan yang sebenarnya lu belum pernah alamin. Nah, itu dia tuh. Itu yang membuat paling lemes sih buat orang-orang yang punya kemampuan. Kayak gitu. Jadi kayak merasa udahlah, fucked up di sini aja lah. Udahlah. Apalagi tuh ya yang sayang ya. Itu yang pas udah di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah tiba-tiba dijatuhin mentalnya. Entah sama siapapun, entah sama apapun dijatuhin mentalnya. Itu yang paling bahaya sih menurut gue. Iya benar. Ya. Itu menurut gue yang agak apa ya? Ya itu balik lagi sih ke pribadi. Ya udah itu intinya nanti lah kita bahas sama orang yang juga pernah mengalami lah ya. Kita juga kan masih lagi coba. Betul. Nah untuk di terakhir nih Jos. Ya. Biasa pesan-pesan. Ya pesan-pesan. Maksudnya gini, kalau misalnya lu atur aja kepentingan lu, kebiasaan lu, kemampuan apa yang lu pelajarin, even itu di sekolah atau dimanapun, tetap lu percaya sama diri lu karena kepercayaan diri lu bakal ngebuat tuh menjadi lebih baik di kemampuan lu ataupun di apapun yang lu punya. Iya. Kalau gue begitu sih. Kalau gue sih dari semua yang tadi udah kita bahas, yang jadi poin pentingnya yang pengen gue sampaikan adalah lu jangan pernah lari dari masalah. Kalau jangan pernah menghindari masalah itu. Ya, betul. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena yang tadi lu nggak jadi pemain bola karena ketakutan bahwa pemain bola di sini nggak akan sukses. Itu kan menghindari. Udahlah gue nggak mau. Iya betul. Tapi justru lu harus cari tahu, siapa tahu lu adalah satu-satunya orang yang jadi pemain bola yang bisa lebih kaya daripada orang lain. Makanya dicoba dulu, ya betul. Hadapin aja masalahnya, cari tahu penyelesaiannya gimana gitu. Kalau emang jadi pemain bola terus lu cedera, terus lu lu sembuhin. Terus lu nggak lu kurang, lu nggak ada tim. Pemain basket, pemain bola lu nggak dikontrak tim. Ya lu latihan lebih keras. Ya, betul. Bukan menghindari itu. Ya, benar-benar. Jadi ya kalau misalkan tiba-tiba ada unsur dari campur tangan yang kita nggak tahu, misalkan kayak terlantar. Ada banyak pemain timnas yang udah mengharumkan nama bangsa tapi terlantar. Itu kan udah bukan kemampuan kita. Tapi justru kita harus cari tahu gimana caranya. Ya betul. Cari tahu pokoknya sebisa mungkin lakuin apa yang lu bisa, apa yang lu mau, lu lakuin. Betul. Ya. Dan ya intinya mau lu suka nih, tiba-tiba lu lari ke hal lain. Lu jangan pernah menyesali itu. Iya. Karena semua keputusan ada di tangan lu sendiri. Ya betul. Tapi kalau kita menyarankan, menurut kita ya, kita juga sedang menjalani, lakuin aja apa yang lu percaya, apa yang menjadi kemampuan diri lu, atau apapun itu yang lu senangin. Ya betul. Jangan terbentur sama hal-hal yang ntar begini. Udah jadi bikin dah. Intinya tetap semangat ya teman-teman ya. Oke. Tetap saksiin episode kita berikutnya. Sampai jumpa di episode semoga bermanfaat. Thank you.